Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Sahriani dengan NIM 2021210509 dari kelas S303 Prodi Sistem Informasi dengan mata kuliah Analisis dan Perancangan Sistem Informasi. Pada video kali ini, saya akan memaparkan hasil kerja UTS saya, yaitu pengembangan proyek sistem informasi untuk penjualan pakaian toko Salwa dengan dosen pengampu Marwa Sulehu Eskom Mkom. Pada pembahasan yang pertama, yaitu gambaran umum. Dengan kemajuan yang sangat pesat pada bidang teknologi, terutama pada teknologi informasi komputer, mendorong akan adanya inovasi baru dalam usaha perdagangan untuk memenuhi kebutuhan penjualan secara online. Sebagai alat bantu, komputer juga memiliki kebutuhan, di antaranya kecepatan, keakuratan, serta mempermudah proses jual beli bila dibandingkan penjualan secara offline. Dengan demikian, teknologi informasi komputer sangat memberi efek yang sangat besar pada perdagangan atau bisnis. Karena dengan adanya media komputer, sekarang proses jual beli sangatlah mudah dengan metode penjualan secara online. Karena kita bisa melakukan transaksi pembayaran dengan di rumah saja dan tinggal menunggu barang yang dibeli diantarkan ke rumah. Pembahasan kedua yaitu definisi masalah. Yang pertama, bagaimana agar pelanggan bisa membeli barang tanpa harus datang ke tokonya langsung. Yang kedua, bagaimana agar pelanggan bisa dengan mudah dan cepat memilih barang yang akan dibeli. Ketiga, bagaimana proses transaksi bisa lebih mudah dan cepat. Keempat, bagaimana membuat laporan stok barang dengan mudah dan cepat. Kelima, bagaimana membuat laporan pemasukan dan pengeluaran biaya pada toko. Selanjutnya, pembahasan kali ini adalah analisis kelemahan sistem lama, yang dimana analisis yang digunakan adalah panduan yang dikenal dengan analisis PICIS, yaitu Performance, Information, Ekonomi, Kontrol, Efisiensi, dan Service. Diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, performance, yaitu kinerja. Kinerja diukur dengan jumlah layanan dan waktu tanggap atau respon time. Jumlah layanan adalah jumlah pekerjaan yang bisa diselesaikan selama jangka waktu tertentu. Waktu tanggap adalah keterlambatan rata-rata antara suatu transaksi dengan tanggapan yang diberikan kepada transaksi tersebut. Salah satu contohnya adalah pelanggan masih harus datang langsung ke toko untuk melihat barang yang akan dibeli. Tapi dengan adanya sistem teknologi, kita bisa memesan barang yang diperlukan hanya dari rumah saja, dan proses transaksi dan pengecekan barang yang dulunya lama sekarang bisa dilakukan dengan cepat dengan adanya teknologi informasi. Yang kedua, information atau informasi. Aspek informasi dalam sistem yang belum terkomputerisasi menjadi perhatian utama karena informasi yang ada sifatnya statis dan membutuhkan waktu yang relatif lama dalam pembuatannya. Salah satu contohnya adalah informasi produk barang yang kita jual tergolong masih kurang update karena masih menggunakan brosur, spanduk, dan lain-lain. Tapi dengan adanya sistem informasi produk dapat ditemukan di berbagai aplikasi penyedia penjualan online atau akun sosial media yang memperkenalkan produk atau barang yang mereka jual. Maka dari itu kita dapat dengan cepat dan mudah mengetahui informasi dari produk tersebut. Yang ketiga, ekonomi. Dalam suatu lembaga yang modern dan dinamis, dituntut hal-hal yang bersifat efisien agar keuntungan dan manfaat yang diperoleh bisa maksimal. Dalam penilaian sistem atas pengurangan dan keuntungan yang akan didapat dari sistem yang dikembangkan harus memberikan penghematan operasional dan meningkatkan keuntungan perusahaan. Salah satu contohnya membutuhkan biaya yang cukup besar karena harus mencetak spanduk, banner, dan lain-lain yang harus dipajang di toko. Dengan adanya sistem informasi, biaya yang dibutuhkan tidak perlu banyak karena spanduk, banner, dan lain-lain dapat disiapkan dalam bentuk digital, dan pembuatan laporan membutuhkan biaya yang tidak sedikit karena menggunakan alat tulis yang cukup banyak. Sedangkan dengan adanya sistem teknologi komputer,
maka laporan dapat dibuat dengan komputer dan tidak memakan biaya yang banyak. Keempat, kontrol atau keamanan. Di bawah pengendalian sistem yang terkomputerisasi, data-data dan informasi penjualan akan sangat terkontrol dan teratur. Kelima, efisiensi atau efisien. Sangat jelas, dengan sistem yang terkomputerisasi, efisiensi akan meningkat secara signifikan dengan menggunakan metode pembayaran secara online atau transfer. Dan yang keenam, servis atau layanan. Bidang pelayanan merupakan nilai jual utama dalam suatu penjualan. Penilaian secara umum, sebuah penjualan dapat dilihat dari aspek pelayanan. Orang akan mudah tertarik dengan suatu toko apabila dia merasa puas dengan pelayanan yang didapatnya. Oleh karena itu, dengan sistem yang terkomputerisasi, kecepatan dan keakuratan dalam pelayanan data akan mendapatkan nilai lebih. Pembahasan selanjutnya yaitu analisis kebutuhan sistem. Dalam fungsional, yang pertama, sistem dapat menampilkan menu login atau logout. Yang kedua, sistem dapat menampilkan tampilan produk. Ketiga, sistem dapat menampilkan definisi produk. 4. Sistem dapat menampilkan harga produk. 5. Sistem dapat mengatur jadwal keberangkatan pengiriman barang. 6. Sistem dapat menyimpan data proses penjualan mulai dari pesanan dan transaksi. 7. Sistem dapat mengetahui jumlah barang tersedia dan barang yang terjual. Dan yang ke-8, sistem dapat membuat laporan penjualan. Dalam bentuk non-fungsional, yang pertama perangkat lunak. Perangkat lunak yang diperlukan dalam pembuatan sistem dan pemrosesan data dari sistem yang diusulkan adalah A. Microsoft Windows XP sebagai sistem operasi, B. XAMPP sebagai server database, C. Borland Delphi 7 untuk bahasa pemrograman, D. MS SQL 2007 sebagai program database, E. MS Office untuk pembuatan laporan-laporan, F. Program-program lain yang mendukung sistem. Perangkat keras. Perangkat keras yang dibutuhkan sebagai sarana penunjang berupa seperangkat personal komputer dengan spesifikasi sebagai berikut. Dalam server, yang pertama itu prosesor Intel Premium 4 ke atas atau sekelas. Kedua, RAM minimal 512 MB, HDD 80 GB, kode RW untuk backup data, monitor, keyboard dan mouse, dan LAN card. Dalam klien, pertama proses Intel Pentium 3 ke atas atau sekelas, RAM 256 MB, hard disk 40 GB, CD-ROM, monitor, keyboard dan mouse, printer, line card. Brainware, yaitu operator sebagai pelaksana personal dari sistem yang telah dibuat, meliputi proses input data, pengeditan, pemeliharaan data, dan pembuatan laporan. B. Teknisi. Teknisi diperlukan untuk memelihara perangkat keras dan perangkat lunak yang mendukung aplikasi, merawat dari kerusakan, dan merawat perangkat keras. Pembahasan selanjutnya, analisis kelayakan sistem. Kelayakan teknis. 1. Ketersediaan teknologi yang dibutuhkan secara komputer dan perangkat lunak yang sudah ada di pasaran dan secara umum sudah dimiliki oleh semua orang. Kedua, teknologi yang sudah ada pada umumnya adalah teknologi manual sehingga relatif masih mudah untuk diganti dengan sistem terkomputerisasi sehingga tidak ada masalah dengan pengintegrasian ini. Hal ini jauh lebih sulit bila sudah ada sistem terkomputerisasi lama yang sudah berjalan dan harus diintegrasi dengan sistem yang baru. 3. Sistem lama yang dilakukan dengan cara manual seluruhnya akan dilakukan dengan sistem komputer. 4. Dalam sistem yang diusulkan untuk menangani masalah kesesuaian ini memang seluruhnya baru sehingga mungkin dalam petugas yang memiliki keahlian untuk mengoperasikan sistem ini nantinya, namun bisa dilakukan pendampingnya dalam masa-masa awal transisi sistem
dan diadakan pelatihan bagi petugas yang akan mengoperasikannya. Itulah tadi pemaparan UTS dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.